effort yang luar biasa besar gitu ya untuk habis-habisan di opening scene biasanya. Ada yang tahu nggak opening scene itu perannya seperti apa sih di film, di dalam sebuah film itu opening scene itu perannya seperti apa? Ada yang bisa membantu saya untuk membuka ruang diskusi pagi ini? Selamat pagi, Mas. Ya, pagi. Menurut saya kenapa opening scene sangat bereffort sekali karena itu adalah pertama kalinya penonton akan melihat sebuah film kan, dan di situ adalah kesempatan pertama para filmmakernya untuk menarik para penonton agar stay di sana, agar stay di filmnya. Dan gambaran pertama apa yang penonton akan lihat dalam film tersebut. Jadi sangat penting karena itu berefek besar pada nantinya untuk menit-menit selanjutnya apakah penonton akan stay atau tidak, dan apakah ceritanya itu berhasil memikat atau tidak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mega Gusnia, itu menjelaskan dengan cukup baik bagaimana opening scene itu sangat penting Bintang, sekali Mas. bagi. Siapa ini tadi? Bintang. Oh, Bintang, sorry. Yang ke highlight Mega. Bintang ya. Ini ada yang sorry Bintang, maaf nggak kelihatan tadi. Ya Bintang, terima kasih sudah memberikan pemaparan yang cukup baik berkaitan dengan pentingnya opening scene teman-teman. Opening scene ini biasanya berdurasi tidak cukup panjang, 3 sampai 5 menit. 5 menit itu sudah sangat panjang sekali ya. Biasanya di angka 3 sampai 4 menit itu yang berfokus pada goals-nya adalah bagaimana penonton bisa menempatkan diri, menyiapkan penonton pada kondisi di mana mereka sedang ditempatkan gitu ya. Saya tuh sedang berada di mana sih? Penonton tuh dibawa kemana sih? Satu, identifikasi ruang. Terus yang kedua adalah identifikasi waktu. Kapan sih peristiwa ini terjadi dan saya berada di zaman apa? Ya, identifikasi waktu itu sangat kuat kaitannya dengan opening scene. Dan di opening scene ini menentukan, ya benar sekali apa yang disampaikan Bintang, menentukan bagaimana nanti penonton bisa terikat pada filmnya, terikat pada tokohnya. Seperti apa yang pernah kita sampaikan pada mata kuliah tata kamera atau mata kuliah sinematografi di awal, kemarin kita sering sekali menyampaikan tentang proyeksi dan identifikasi gitu ya. Bagaimana penonton itu akan memproyeksikan dan mengidentifikasikan diri mereka di film ini seperti apa. Bagaimana kalian berhasil mengajak penonton di opening scene ini untuk selalu terbawa dari awal hingga akhir karena penonton paham. Ini saya ingin dibawa untuk mengikuti siapa, bagaimana dia berperan, bagaimana dia struggle dengan kehidupannya. Konflik-konflik biasanya sudah dimunculkan secara kecil di opening scene gitu. Dan konflik itu menjadi leading untuk penonton untuk mencari tahu jawabannya. Kira-kira gimana nih tokoh ini nanti akan menyelesaikan permasalahannya. Nah, bagaimana seorang sinematografer akan melihat beban yang cukup berat ini di opening scene? Nah, sinematografer akan melakukan banyak hal tentang identifikasi berkaitan dengan naskah, berkaitan dengan interpretasi sutradara tentang opening scene ini gitu. Opening scene ini mau dibawa kemana? Nah, ini diskusi ini biasanya diskusi-diskusi yang sangat berat. Nanti saya akan contohkan juga beberapa opening scene yang lain. Di film ini kita bisa melihat kemarin kita mengidentifikasi elemen ruang, elemen garis ya, elemen pembagian, elemen pencahayaan gitu, yang membangun bagaimana opening scene ini menjadi sangat kuat gitu dan sangat penting untuk dilakukan dalam tanda kutip seperti itu. Dalam konteks framing kita lihat yang pertama ya, ada dari sisi wide angle shot, sisi ruang yang luas dengan komposisi yang dinamis, tidak menggunakan formal elemen di dalam ruang komposisinya. Nanti akan kita lihat perbedaannya dengan film Whiplash. Kalau teman-teman lihat film Whiplash, strateginya hampir sama film Joker ini dengan film Whiplash untuk membangun opening filmnya. Nah,
Di sini teman-teman lihat ada banyak komponen atau elemen-elemen visual. Yang pertama, point of interest-nya Joker itu sendiri, ya, merasa sendiri di tengah frame. Dia posisinya benar-benar di tengah, tapi secara komposisi dia tidak formal, ya. Dia tidak formal, tidak benar-benar center, ya, center weight gitu. Terus dia berada di titik bawah, ya, the row of third-nya di titik bawah tengah. Nah, komposisi ini mengindikasikan banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah komposisi yang terlemah. Nanti kita akan lihat beberapa komposisi yang sama diaplikasikan dalam konteks yang sedikit berbeda, gitu. Jadi biasanya komposisi-komposisi semacam ini ingin menunjukkan posisi yang kecil, posisi yang lemah, gitu ya, posisi yang tidak dominan terhadap yang lainnya. Satu, seperti itu. Terus kemudian kita lihat dari level angle-nya. Level angle pada sebuah film itu, level angle itu dari ketinggian kamera, bukan dari high angle, eye level, atau low angle. Kalau di dalam bukunya Mas Eli, dia mengatakan level bagi angle, di mana kita menentukan ketinggian kamera eye levelnya. Eye level ini kan segala sesuatu, segala bentuk pengambilan gambar dengan sudut kamera itu mendatar ya, horizonnya sesuai itu eye level gitu. Nah, ketinggian kamera ini berpengaruh. Nah, ketinggian kamera di sini dipilih pada ketinggian kamera Joker. Posisi Joker ketika duduk, ya. Nah, ketika duduk, ketinggian ini untuk membawa penonton mengidentifikasi saya sebagai penonton itu sedang ditempatkan sebagai siapa, atau ditempatkan untuk mengikuti siapa, atau setara dengan siapa. Level ketinggian kamera untuk eye levelnya, ya, eye level kan mata manusia itu beda-beda, ya. Nah, ini mata manusianya ini eye levelnya setara eye level dari Joker. Nah, itu untuk membangun kedekatan penonton terhadap tokoh atau menyetarakan penonton terhadap tokoh, teman-teman. Sehingga ketika teman-teman membuat sebuah adegan, ya, satu scene gitu, adegan tertentu, nah teman-teman pasti nanti akan berdiskusi perihal ini siapa, kedudukan siapa posisi kamera ini, tokoh utamanya kah, tokoh antagonisnya kah, atau protagonisnya kah, gitu, ya. Itu harus ditentukan supaya penonton bisa menyetarakan diri, atau teman-teman paksa untuk menyetarakan diri pada posisi tokoh tertentu, sehingga mereka bisa mengikuti secara leveling, ya, secara kedudukan itu sama seperti tokohnya. Itu sangat sederhana sekali, sehingga ketika teman-teman menempatkan kamera di dalam sebuah adegan, teman-teman sudah nggak bingung lagi harusnya. Ini adegan ini milik siapa? Oh, adegan ini milik tokoh utama. Di tokoh utama, berarti saya akan mengikuti level angle dari tokoh utama, gitu. Sederhananya seperti itu. Dan di sini di film Joker level angle-nya mengikuti pada tokoh utama untuk menyetarakan penonton pada tokoh utama. Satu itu. Terus yang kedua dari sisi pencahayaan. Pencahayaan di sini teman-teman bisa lihat bagaimana ini mix light istilahnya, ya, mix light, di mana ada 3 color temperatur yang berbeda di dalam satu frame, dan ini tidak mudah, ya, dalam pengelolaannya supaya nampak normal, istilahnya nampak normal. Di sini teman-teman akan melihat bagaimana Joker, kalau di dalam film-filmnya nanti Joker akan dicahayai dengan satu jenis color temperatur cahaya, yaitu kuning orange. Saya lupa istilahnya, Larry itu menyebutnya apa. Kalau dari bahannya, bahan lightingnya itu sodium vapor. Sodium vapor itu memunculkan warna yang unik, warna yang khas, warna yang aneh dalam tanda kutip, gitu, ya, dalam ruang warna visual. Nah, di situ itu ditonjolkan terus di awal, gitu. Ketika nanti teman-teman lihat Joker dalam kondisi Jokernya, nanti teman-teman akan melihat bahwa warna-warna kuning orange sama seperti bajunya itu akan dominan muncul, gitu. Sama dominan, sangat dominan untuk dimunculkan sebagai sosok Joker. Jadi seperti itu. Yang kedua, identifikasi ruang berkaitan dengan kenapa setting ini dipilih, gitu. Kenapa setting ruang ini dipilih? Karena ini adalah setting transformasi antara kehidupan realitas Joker dan kehidupan Joker sebagai Joker, sebagai orang yang
secara fungsi dia ditujukan untuk menghibur gitu. Tapi di dalam kondisinya dia sebenarnya di awal dia sama sekali ditunjukkan tidak dalam raut muka yang bahagia ya teman-teman ya. Kalau di opening scene-nya dia cenderung sangat tenang, calm gitu ya, sama sekali tidak bahagia. Terus kemudian dalam proses make up-nya dia bertransformasi menjadi sebuah orang yang harus memunculkan kegembiraan gitu. Sehingga ibunya memberi nama dia julukan Happy gitu karena happy face terus gitu. Dia harus happy face terus. Dari situ, yaitu tadi dari komposisi, level angle, terus kemudian pencahayaan secara sederhana ya. Nanti pencahayaan akan saya bahas lebih dalam di part light and color. Terus kemudian dari pembangunan garis dan bidang ya, teman-teman kemarin sudah sempat membahas tentang garis dan bidangnya ini tidak simetris gitu ya, lebih dinamis sehingga memunculkan kerancuan banyak elemen-elemen visual yang tidak tertata dengan rapi, itu menunjukkan kerancuan kehidupan tokohnya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi komponen-komponen itu bisa kalian manfaatkan. Oke, sebenarnya ada satu lagi yang bisa dibahas dalam frame ini adalah movement. Nah, tapi movement nanti saya akan lebih bahas lebih dalam di part movement gitu ya, karena strategi hampir sama di beberapa film. Nanti saya akan head to head kan antara film satu dan film yang lain, di mana mereka memanfaatkan opening scene dengan movement yang sama, dengan karakter yang sama. Gitu. Itu untuk komposisi ini. Yang berikutnya, komposisi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang independennya ada di sisi Joker. Joker sebelah kanan itu lebih cenderung sendiri, tidak berwarna ya, lebih cenderung flat, warna-warnanya lebih kusam dibanding yang sebelah kiri lebih colorful dan lebih banyak orangnya. Di sini menunjukkan keterasingan dari sisi Joker dan lingkungannya. Walaupun di situ banyak orang, ternyata Joker tidak dijadikan salah satu teman yang berpengaruh untuk mereka atau teman yang bisa apa ya, istilahnya teman yang bisa diajak untuk dalam tanda kutip berteman secara sebenarnya gitu. Jadi dia diasingkan juga. Nah di sini bagaimana pembagian blocking, pembagian elemen-elemen visualnya itu juga berpengaruh cukup kuat untuk memunculkan kesan yang ingin kesan pertama, proyeksi identifikasi pertama kepada penontonnya, sehingga seorang sinematografer penting sekali memahami itu. Begitu untuk part ini. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau teman-teman ingin memberikan masukan perihal pembacaan terhadap shot ini? Oh ternyata teman-teman melihat satu hal yang lain nih dalam shot ini. Silakan. Ada dari teman-teman? Saya ingin bertanya, Mas. Ya, boleh, Bintang. Tadi untuk yang tentang beberapa cahaya yang berbeda temperatur dalam scene ini tuh gimana ya, Mas? Soalnya efeknya apa gitu, Mas? Oke, baik. Terima Ya, kasih. salah satu goals dari apa yang disampaikan Larry pada film ini adalah bagaimana dia memperlihatkan berbagai problematika. Nah, problem-problem itu di dalam opening scene ini dimunculkan dengan berbagai cara, Bintang. Dalam teknik sinematografi, salah satu problem yang paling bermasalah adalah mix light. Mix source light, di mana color temperaturnya berbeda-beda. Sehingga gambar yang dimunculkan di sini secara visual, dalam tanda kutip, tidak memunculkan sebuah dominasi terhadap pencahayaan tertentu. Karena problem-problem itu sangat masif gitu ya di dalam diri Joker gitu. Nah, strateginya tadi tidak hanya dari bagaimana penempatan mise-en-scène-nya yang istilahnya acak ya, nampak tidak rapi, nampak tidak tertata, terus penempatan elemen-elemen visual garis bidangnya juga tidak tertata dengan baik, tidak terframing dengan cukup rapi. Nah, Larry juga memanfaatkan bagaimana color temperatur yang mix itu tadi disatukan jadi satu gitu, Bintang, untuk memunculkan itu tadi permasalahan yang kompleks di film ini.
penonton sudah diajak untuk tidak nyaman sejak awal. Begitu. Oh, baik Mas, Diajak paham. dibebani. Ya. Iya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Bintang. Dari teman-teman yang lain, ingin ada pertanyaan nggak? Ternyata dalam satu frame aja dia bisa berkomunikasi sangat banyak, bahkan ini still frame ya teman-teman, still frame. Kita belum melihat movement-nya, bagaimana adegan itu terbangun, bagaimana unsur audio itu membangun adegan ini itu belum muncul. Audio juga berpengaruh kuat kalau teman-teman lihat di opening scene-nya dan dengar gitu ya, audio ini sangat chaos sekali gitu di sini. Gitu. Permasalahan-permasalahan itu benar-benar ditumpak blek di sini gitu istilahnya. Permasalahan-permasalahan di luar sana. Dia menghadapinya dengan calm, tenang, diam gitu ya dengan karakternya Joker. Begitu teman-teman. Kalau kita berbicara opening scene, satu shot opening itu luar biasa. Dia bisa berkomunikasi banyak hal. Karena di sini istilahnya sutradara, penata artistik, penata suara, semua komponen sinematik itu bermain dengan maksimal biasanya. Karena tadi pentingnya, seperti apa yang disampaikan Bintang tadi, pentingnya opening scene. Begitu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, nah ini yang kemarin sempat saya sering kali bicarakan, itu salah satu shot dari King's Speech ya, bahasanya shot ini kompleks sekali, shot ini juga shot opening dari film King's Speech. Shotnya sangat sederhana, tapi dia punya pemaknaan yang sangat kuat sekali, gitu ya, berkaitan dengan film ini, gitu. Bagaimana, kenapa setting temboknya harus di situ, kenapa komposisinya seperti itu, posisi antar tokohnya seperti itu, tuh seperti apa, itu benar-benar kuat, teman-teman. Nah, kemarin sepertinya saya sudah sering membahas film ini, sering membahas shot ini, gitu ya. Coba dari teman-teman bisa recall nggak? Sebenarnya shot ini dibangun seperti itu tuh kenapa gitu? Strategi apa yang ingin dimunculkan oleh sutradara dan sinematografer? Ada yang bisa berkomentar, recall tentang shot ini? Halo. Teman-teman masih mendengar suara saya ya? Suara saya cukup terdengar ya? Terdengar nggak suara saya? Terdengar, Mas. Terdengar. Ayo, ada yang mau berkomentar nggak? Mau membaca nggak shot ini? Kalau yang lupa boleh membaca ulang. Kalau yang ingat boleh di-recall lagi. Seperti apa sih shot ini? Mas, boleh nyoba nggak, Mas? Boleh, silahkan. Jadi kemarin tuh Mas sempat ngomong juga tentang yang tekstur di belakang karakter utama tuh kayak ngasih kesan dia yang terpenjara sama kekurangan dia kan ya Mas. Ini kan di opening scene yang dimana dia nggak bisa, dia tuh harus bicara depan banyak orang tapi dia punya keterbatasan kan ya Mas. Tuh terus karena saya ngelihat banyak banget negative space-nya, sementara si karakter tuh kerasa kecil gitu, padahal si karakter itu kerasa kecil padahal peranan dia besar, tapi sementara di frame itu dia di frame sedemikian rupa sehingga dia terlihat kecil dan terlihat karena banyak negative space-nya gitu Mas. Paling kalau dari saya itu sih Mas, soalnya tadi di chat ada yang ini juga Mas. Ya, terima kasih. Ini tadi siapa ya? Sorry, nggak muncul nih namanya. Siapa tadi barusan? Revi Mas. Oh, Revi. Oke, Revi. Ya, baru muncul sekarang. Sama, ya terima kasih Revi. Tadi sudah nge-mention perkara setting ya, perkara tempat. Kenapa tembok belakang itu tidak hanya sekedar tembok dalam tanda kutip yang ditempatkan pada mise-en-scène tembok stadion ya kayak gitu. Enggak, tapi ada pemaknaan yang lebih dari mise-en-scène bata yang tersusun. Tadi Revi sempat mengatakan tentang
terpenjara. Tapi yang lebih kuat lagi adalah perkara keteraturan. Karena kan ini orang kerajaan ya, kerajaan itu akan pernah keteraturan, tertata rapi, semua punya fungsi, semua harus terlihat sempurna gitu ya, supaya satu dan yang lainnya bisa saling mengisi dan memenuhi dalam sebuah konstruksi bangunan, konstruksi bangunan ya, ini konstruksi kerajaan seperti itu. Dia jadi part dalam satu brick ini, part dalam satu tembok ini gitu. Dia salah satu unsur pembangun kesusunan ini gitu. Itu menjadi beban dia, beban keteraturan, beban nampak sempurna gitu ya, itu kuat. Posisi tangga menurun menunjukkan rasa down pada karakter utama. Posisi tangga yang menurun ya ini ya, posisi pegangan tangga ini ya gitu ya, cenderung lebih membuat tokoh ini merasa seperti terperosok terperosok gitu ya, bahasa enaknya terperosok gitu ke bawah. Dan ketika terperosok, di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba menahan kejatuhan dia gitu kan, gitu. Jatuhnya dia terhadap permasalahan-permasalahan yang ada tadi gitu. Kenapa adegan ini menjadi sangat penting sekali, frame ini menjadi sangat penting sekali, master shot-nya dari scene ini gitu. Sama seperti yang di Joker tadi, master shot-nya yaitu tadi, opening scene yang tadi gitu. Nah, teman-teman dari situ teman-teman bisa memahami lebih kuat lagi tentang apa itu sinematik, gitu. Bagaimana unsur sinematografi itu dikelola dengan sangat kuat untuk mencapai sinematik. Sinematik itu tidak sembarangan gitu ya, karena sinematik itu adalah menjadi salah satu proses di mana kita mencoba mengakomodir banyak hal gitu dalam sebuah conceptual tools yang dimiliki oleh sinematografi gitu. Itu menjadi penting untuk dipahami. Kemudian tadi sempat termention tentang negatif space, bagaimana ruang kosong, ruang negatif itu lebih dominan gitu ya, sehingga tokohnya nampak lebih kecil lagi terhadap settingnya, terhadap lingkungannya gitu. Itu penting. Nah, dua adegan ini, dua yang tadi si Joker, yang satu ini King Speed, punya strategi yang berbeda. Sinematografernya punya sudut pandang yang berbeda juga dalam menyampaikan isi dari film gitu ya. Bagaimana mereka mampu memunculkan elemen-elemen visual apa saja yang menjadi sangat penting dalam film tersebut. Kalau di sini Danny Cohen itu punya satu quote yang menarik gitu ya, di mana dia ingin membuat sebuah film itu sebisa mungkin, semudah mungkin ya, sesederhana mungkin bahasa visualnya, dan semudah mungkin dipahami oleh penontonnya. Jadi itu beban yang cukup berat bagi seorang Danny Cohen, di mana dia selalu mencoba menyimpulkan ya keseluruhan konten, konteks gitu ya, ke dalam sebuah komposisi gambar yang sangat sederhana melalui berbagai komponen-komponen komposisi, framing, angle, pencahayaan, terus blocking gitu ya, penempatan posisi objek itu penting sekali bagi penggunaan lensa. Pemanfaatan lensa juga nanti akan berbicara cukup banyak berkaitan dengan penggunaan lensa. Itu menjadi hal penting sekali. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian ini kita buka ruang diskusi, teman-teman boleh bertanya banyak hal ya berkaitan dengan framing gitu. Terus yang kedua, saya sebenarnya belum banyak bercerita tentang shot ini. Shot ini dihadirkan dengan komposisi yang dalam tanda kutip tidak nyaman ya teman-teman. Kalau teman-teman melihat komposisi ini seperti apa, ada nggak yang bisa membaca bangunan komposisi ini? Ada nggak? Ini komposisinya sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan atau strateginya yang dilakukan oleh Joker tadi. Komposisinya sangat jauh berbeda.
Ada yang bisa membantu saya untuk membaca shot ini? Mungkin bisa saya, ada nggak volunteer ada nggak? Kalau nggak ada volunteer, saya coba tanya nih. Fikri ada nggak Fikri? Wih, saya ngechat langsung. Fikri, wah kok tepat sekali ya. Iza Fikri awal. Levelnya membingungkan. Nah, coba bisa dijabarkan nggak apa yang kamu maksud dengan levelnya membingungkan? Itu lebih semacam, biasanya kan kalau white shot gitu kan, levelnya dibuat setara gitu antara percakapan dua tokoh. Itu kan karena mereka duduk di kursi dengan ketinggian berbeda, itu membuat levelnya itu membingungkan. Oke, oke paham. Jadi maksudnya Iza Fikri awal ini berkaitan ini levelnya mau ngikutin siapa sih? Mau ngikutin tokoh sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya? Penonton itu diajak setara dengan siapa gitu ya, Fikri ya? Ya, Mas. Oke. Nanti itu satu dari Fikri. Dari teman-teman yang lain, silakan. Apri Prasetyo, ada Apri? Ada, Mas. Oke, gimana Apri? Kamu melihat shot ini, Apri? Apa ya? Benar kata ini, Mas. Fikri kayak shootnya ini tuh membingungkan gitu, kayak keluar dari aturan menurut saya, Mas. Oke, keluar dari aturan. Nah, ini menarik. Kalau untuk artinya itu saya masih belum paham, Mas. Ya, Bapak. Tapi dibaca secara permukaan aja. Keluar dari aturan. Keluar dari aturan yang dimaksud seperti apa, Apri? Bisa dijabarkan lebih jelas. Kalau ditarik garis rule of third nih kayak agak keluar sedikit, Mas. Agak keluar sedikit ya. Iya. Agak keluar sedikit posisi rule of third-nya. Oke. Terus headroom-nya juga terlalu panjang banget. Panjang. Ya, terlalu tinggi. Bukan ya, panjang ya kalau headroom-nya. Headroom-nya tinggi, posisi rule of third-nya dia cenderung meleset ya kalau menurut Fikri ya. Gitu. Tadi ya sudah ada banyak bagaimana level angle-nya membingungkan dalam tanda kutip. Yang kedua, bagaimana komposisi rule-nya, anjuran komposisi rule-nya, ada rule of third dan headroom-nya itu tinggi ya, cenderung turun ke bawah. Siapa lagi? Ada yang bisa membaca lagi nggak, teman-teman? Saya, Mas. Boleh, Siti. Menurut saya penempatan blocking dari pemainnya itu untuk blocking yang dokternya kalau tidak salah itu dirasa kurang nyaman, Mas, karena kan di sini si rajanya itu duduk di sofa, terus si dokternya ini di kursi biasa, terus penempatan blocking posisinya juga lebih banyak space di si dokternya begitu, Mas. Dan dari garis-garisnya juga menunjukkan kalau dari garis yang kalau dilihat dari jendela ini, dari garis yang di sebelah dokternya itu lebih terlihat sempit, kemudian dari garis yang sebelah kirinya itu lebih lebar begitu, Mas. Oke. Dari itu apa yang bisa kamu baca gitu? Apa yang bisa kamu baca dari apa yang kamu sampaikan tadi? Mungkin di dalam satu scene ini terdapat ketidaknyamanan antara kedua pemain, Mas. Oke, ya menarik sekali. Dari shot yang sederhana ini, Siti, Apri, dan Fikri awal tadi sudah banyak menjabarkan secara sederhana ini memunculkan pemaknaan-pemaknaan yang lebih gitu ya. Itu salah satu capaian dari sinematik. Tadi ketidaknyamanan, terdapat visual yang tidak nyaman karena menunjukkan ada peristiwa yang tidak nyaman ya di sini ya. Kedua tokoh sama-sama merasa tidak nyaman dalam posisinya masing-masing. Itu ya.
tidak nyaman, seolah-olah mereka terkurung gitu ya, terkungkung dalam framing-framing apa ya, framing-framing keteraturan gitu. Itu bisa dilihat dari jendela yang bagian belakang ya, lebih ke kotak-kotak, jeruji-jeruji. Ini menunjukkan framing-framing tadi, sama seperti ketika teman-teman melihat background dari opening scene yang tadi itu brick ya, tembok batu bata yang tersusun seperti itu tadi, itu juga memunculkan image yang sama di sini. Dan ini secara konsisten nanti dimunculkan teman-teman kalau teman-teman lihat di film The King's Speech. Terus dari jarak nih, ini bukan jarak yang nyaman untuk orang berdialog, ya. Penempatannya di row of third lebih terbuka gitu ya, sehingga penonton bisa notice bagaimana kedua tokoh ini saling menjaga jarak gitu ya, nampak sekali bagaimana saling menjaga jarak. Terus dari sisi bagaimana posisi duduknya pun juga berbeda ya, yang satu walaupun menjaga jarak, dia mencoba menyamankan diri, merilaskan diri. Yang satu, dia cukup tegang, walaupun ini tempat dia, gitu. Dalam tanda kutip, ini rumah dia. Dia berhadapan dengan orang berbeda. Nah, di sini jarak-jarak ini terus jadi satu rule, atau jadi satu, apa ya, jadi satu konsep yang secara konsisten terus-menerus dibangun di dalam film ini. Jadi, tokoh sebelah kiri, si calon raja dan terapisnya ini memiliki jarak yang tidak boleh dilewati. Gitu. Ada jarak, ada batasan yang tidak boleh dilewati keduanya. Sehingga ketika teman-teman melihat semua adegan yang berurusan dengan dokter ini di awal-awal itu selalu punya negatif space antar tokoh itu lebar satu, terus negatif space-nya banyak. Karena keduanya merasa memiliki ketidaknyamanan pada dirinya masing-masing perihal relasi antara kedua tokoh, ya, perihal relasi antara kedua tokoh ya, itu dimunculkan dalam bentuk komposisi penempatan blocking. Itu sepertinya teman-teman sudah bisa mulai membaca itu. Ketika teman-teman sudah bisa mulai membaca, nanti teman-teman bisa mulai mengaplikasikan konsep seperti ini di film-film yang nanti kalian bisa produksi. Begitu teman-teman, terima kasih. Tadi sudah cukup banyak terbaca. Satu lagi ya, komposisi yang sering dibuat oleh Danny Cohen di film ini selalu formal ya. Kalau teman-teman lihat, kalau strateginya Joker tadi berbeda, leading line ini tidak dibikin sangat formal, tidak dibikin cukup simetris. Tapi kalau di film ini hampir semua shot-nya itu simetris semua pengelolaannya tadi, karena dia berbicara tentang formalitas, dia berbicara tentang kerapian, struktur, dan seterusnya, gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, ini tentang kamera angle. Selanjutnya kita masih ada waktu 10 menit. Saya akan cukup cepat sedikit, jika ada pertanyaan silahkan nanti bertanya. Berkaitan dengan kamera angle, bagaimana penonton kalian tempatkan secara positioning, ketinggian kamera, secara positioning kedudukannya, dia berada di bawah atau di atas, itu sangat berpengaruh. Nah, konsep ini sering diaplikasikan dan banyak sekali diaplikasikan dalam film untuk menunjukkan kesan-kesan tertentu atau pemaknaan tertentu terhadap adegan-adegan yang dibangun. Kita memiliki berbagai jenis angle. Yang pertama ada angle berdasar atas tilting kameranya. Ada low angle ketika kamera tersebut menengadah gitu ya. Setiap kamera dimanapun posisinya ketika dia menengadah berarti dia low angle. Terus kemudian high angle, begitu juga kebalikannya. Ketika dia posisinya itu tertunduk, dimanapun posisinya itu tetap high angle meskipun posisi kamera itu berada di dasar tanah gitu ya. Terus level angle berkaitan dengan level tadi, di mana posisi kamera itu setara dengan horizonnya. Seberapa tinggi, seberapa rendah kamera itu tetap bisa dikatakan level angle ketika kamera tersebut sesuai pada arah horizonnya. Subject size berkaitan dengan shot size ya teman-teman ya. Subject size ini termasuk dalam angle, di mana dia menentukan cakupan-cakupan framingnya, seberapa luas, ada long shot, ada medium shot, ada close up. Ini ke subjek ya.
bukan ke setting, tapi ke subjek, ke tokoh. Terus yang terakhir adalah angle plus angle. Angle plus angle ini adalah kombinasi dari beberapa angle yang berkaitan untuk memunculkan dimensi, memunculkan perspektif, memunculkan ruang ya. Itu digunakan dalam berbagai teknik sinematografi. Ya, angle plus angle namanya. Yang pertama low angle, ini film yang sama lagi ya, The King's Speech, di mana di dalam tokoh terapis yang lain gitu ya, terapis ini sangat dominan, ditunjukkan dengan berbagai mise-en-scène ya, tubuhnya besar, sangat formal, nampak cerdas gitu ya. Nah, ini sempat disinggung juga tentang tokoh ini, pembangunan tokoh ini sangat menarik itu. Ini ya, low angle dengan subject size yang dari medium shot ke close up, lebih banyak memotong headroom-nya, dan lebih dominan pada posisi subjeknya gitu ya. Cara look, kalau teman-teman lihat, rule of third atau posisi in the golden mean-nya berada pada mulut biasanya gitu. Terus ini lawannya, opposite-nya yang tadi low angle, yang satunya high angle. Mungkin teman-teman sudah tidak cukup susah dalam membaca kondisi dari adegan ini. Jadi adegan ini kesatuan ya, satu adegan ya dari 4 shot yang berbeda. Yang satu bagaimana tokoh terapisnya ini sangat dominan, sangat berkuasa ya dalam konteks ini. Terus si tokoh calon rajanya ini dibuat sangat rendah gitu ya, dengan komposisi gambar high angle gitu, dengan shot close up, ada yang medium, terus kemudian ke close up ini menunjukkan bagaimana tokoh ini cukup terintimidasi, sangat tertekan gitu ya. Itu sangat mudah bisa dibaca oleh teman-teman gitu. Aplikasi dari low angle dan high angle dalam film ini cukup sederhana dan mudah sekali dibaca. Gitu. Itu untuk low angle dan high angle. Terus kemudian level angle ini dibangun ketika si tokoh sudah mulai menemukan ketenangan dalam hidupnya, menemukan tujuan dalam hidupnya yang lebih kuat. Dia menemukan posisi di mana ini lebih formal, lebih kuat, lebih kokoh gitu ya, lebih dominan, posisi level angle-nya itu sesuai dengan tingginya, sehingga penonton diajak untuk bisa senyaman tokoh ini gitu. Gitu. Terus untuk subject size dan angle-nya belum saya masukkan ternyata. Kalau subject size tadi ya sama seperti ini kasusnya. Bagaimana teman-teman melakukan proses pemecahan shot berkaitan dengan subject size-nya, ada medium shot, long shot, close up gitu ya. Nanti saya akan berbicara juga berkaitan dengan close up. Close up itu salah satu medium dalam film dalam unsur sinematografi yang sangat kuat dan tidak boleh sembarangan ditempatkan, karena close up memiliki kekuatan yang cukup besar untuk bisa meningkatkan atau memperkuat film teman-teman, atau juga bisa juga akan dalam tanda kutip menghancurkan gitu ya, menghancurkan dalam banyak hal berkaitan dengan keberhasilan teman-teman menempatkan close up dalam film kalian. Begitu teman-teman, kita sampai kamera